memang kita sekarang memasuki dunia baru di mana kalau kita bicara tentang aset misalnya, kalau kita dulu bicara tentang aset perusahaan itu kan ada fixed asset, ya, ada mobile asset, dan pada umumnya dulu tangible asset ya. Tapi sekarang kalau kita bicara corporate asset, kita bicara tentang intangible asset ya. Lalu bagaimana kalau kemudian terjadi katakanlah pelanggaran terhadap data begitu ya, atau yang terkait dengan data sebagai satu intangible asset ya. Kita kembalikan kepada prinsip-prinsip di dalam memperhitungkan kerugian ya. Di dalam hukum secara umum kita memahami ada yang disebut dengan recoverable and non-recoverable damages, ya, kerugian yang dapat dimintakan ganti ruginya dan kerugian yang tidak dapat dimintakan ganti ruginya. Itu kan menjadi dasar untuk menentukan amount of liability kan gitu. Nah sekarang bagaimana kita misalnya menghitungnya itu banyak ya. Kalau kita berbicara tentang kerugian itu ada yang direct physical, ada yang indirect, ada yang non-physical, ada yang remote and speculative damage, ada yang moral damage, ya, ada juga misalnya konsep yang disebut dengan punitive damage. Ya. Jadi itu bisa dipakai sebagai unsur-unsur untuk menghitung amount of liability. Tapi pada dasarnya yang namanya tanggung jawab itu harus bersifat memulihkan ya kepada korban, kepada keadaan semula ya sebelum terjadinya accident or incident yang menimbulkan kerugian. Tentang apakah itu bisa kemudian masuk kepada judicial remedy atau injunction, itu bisa saja, tapi sangat tergantung kepada sistem hukum ya masing-masing negara. Kira-kira seperti itu. Prof. Abu, silahkan kalau ada. Nah, setuju. Dan ada beberapa kasus telah diputuskan di New Zealand khususnya ya. Jadi kalau kita lihat prinsip yang diambilnya ialah harus memberikan compensation terhadap mereka yang telah mengalami kerugian, dan salah satu elemen yang diambil ialah emosi seseorang itu yang dianggap terganggu karena penyalahgunaan data ataupun kebocoran data. Jadi banyak faktor yang diambil kira, antaranya emotional distress. Jadi di New Zealand telah ada beberapa kasus ya, tetapi jumlahnya saya pikir tidak terlalu besar ya setakat ini. Saya kurang ingat, tetapi tidak terlalu besar, tidak sampai ratusan ribu dalam konteks New Zealand. Tetapi ada yang paling tinggi kalau saya tidak silap adalah 30.000 di New Zealand, kemudian yang paling biasa adalah 5.000, 6.000, dan seperti mana saya katakan tadi, antara faktor yang diambil kira ialah emotional distress yang dialami oleh seseorang akibat daripada penyalahgunaan data yang dianggap telah bocor ataupun pelanggaran daripada undang-undang yang melibatkan emotional distress.